Baik. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, jangan dulu duduk. Ibu mau ngecek kesiapan kalian untuk belajar, termasuk juga kebersihan kelasnya. Ya, silahkan kalau ada sampah di kolong meja, diambil dulu, dibuang ke tempat sampah. Silahkan. Aduh, bersih di kelas. Ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ini semuanya hadir ya. Ya. Jadi silakan kalian lakukan absensi melalui e-learning. Silakan dibuka e-learningnya. Semuanya sudah absen ya? Sudah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali, setiap proses pembelajaran yang kita lakukan, Ibu selalu memberikan penilaian. Ya, nanti di akhir pembelajaran kita, Ibu akan memberikan reward bagi siswa yang aktif dan disiplin saat proses pembelajaran. Maka sebelum lanjut, Ibu akan menampilkan beberapa foto di sini. Jadi kalian kalau ada yang tahu atau bisa menebak, silakan disampaikan. Ibu menampilkan foto atau tokoh-tokoh wirausaha yang sukses dan terkenal di Indonesia. Ada yang tahu beliau ini siapa? Tidak. Tidak ada yang tahu? Tidak. Beliau ini namanya Bapak Bob Sadino. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh wirausaha yang sukses di Indonesia. Nah, tadi itu adalah tokoh-tokoh wirausaha yang sukses di mana mereka selalu memanfaatkan peluang yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan peluang? Ada yang tahu apa itu peluang? Silakan. Peluang itu adalah suatu kesempatan. Peluang itu adalah suatu kesempatan. Oke, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, peluang itu apa? Silakan. Kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, apa yang disampaikan oleh teman-teman Anda tadi itu benar adanya ya. Jadi peluang itu atau peluang usaha itu adalah suatu kesempatan yang dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Keuntungan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber peluang usaha. Sumber-sumber peluang usaha ada berapa? 4. Yang pertama, Diri sendiri. sumber peluang dari diri sendiri. Yang kedua, Lingkungan. dari lingkungan. Yang ketiga, Perubahan. dari adanya perubahan. Yang keempat, Konsumen. dari konsumen. Nah, materi selanjutnya adalah analisis SWOT. Coba perhatikan. Analisis SWOT terdiri dari S, W, O, dan T. S itu strength atau strong. Kalian bisa perhatikan di gambar ya. Nah, di sana ada orang yang mengulurkan tangannya seperti ini. Strength itu artinya kekuatan. Kemudian berbanding terbalik dengan weakness. Coba kalian perhatikan gambarnya. Weakness itu artinya Kelemahan. kelemahan. O-nya opportunity artinya Peluang. kesempatan atau Peluang. peluang. Dan yang terakhir risk artinya ancaman. Jadi analisis SWOT terdiri dari S, W, O, dan T. Strength atau strong, weakness, opportunities, dan threat. Sudah, kekuatan, kelemahan, peluang, dan Ancaman. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu perusahaan atau proyek. Coba diperhatikan. Anak-anak, ini adalah contoh dari analisis SWOT. Kita perhatikan bersama.
Warung wareg adalah restoran berkonsep warung tradisional. Warung wareg adalah warung yang atau restoran yang berkonsep warung tradisional yang menyuguhkan hidangan berbahan organik. Berikut analisis SWOT-nya untuk perkembangan usaha. Kekuatannya: Rasa dan jenis rasa masakan dan jenis masakan mudah diterima lidah. Kelemahannya apa? harga relatif lebih mahal dari standar warung makanan lokal. Harga relatif lebih mahal dari standar warung makanan lokal. Kenapa bisa lebih mahal? Karena bahannya organik. Kemudian peluangnya, Tren tren kembali ke makanan lokal semakin meningkat. Kemudian ancamannya, semakin banyak warung serupa makin bermunculan. banyak warung serupa yang bermunculan. Nah, jadi anak-anak, ini merupakan contoh analisis ketika kalian menganalisis suatu usaha. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi silakan kalian simak video yang ditampilkan. Bisnis kerajinan tangan. Bisnis terbaik adalah bisnis yang Anda kuasai dan dalam hal ini mungkin berasal dari hobi Anda. Jika Anda adalah salah satu dari pecinta kerajinan tangan, maka pilihan peluang usaha modal sedikit untuk besar ini sangat cocok untuk Anda. Anda bisa menjual kreasi Anda baik secara online maupun secara offline. Setelah kalian menyimak video tadi, sumber peluangnya berasal dari mana? Dari diri sendiri. Kenapa Anda bisa menyebutkan bahwasanya sumber peluangnya dari diri sendiri? Karena silakan Puja. Karena tadi di video disebutkan bahwa sumber peluangnya itu berasal dari hobi. Ya, tepat sekali, berasal dari hobi. Jadi hobi itu merupakan sumber peluang dari diri sendiri. Bagus sekali, kita berikan tepuk tangan untuk Puja. Nah, setelah tadi Ibu menjelaskan materi, kemudian Ibu sudah menampilkan video pembelajaran. Sekarang kalian akan Ibu tugaskan secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Untuk pembagian kelompoknya, nah di sini ada gulungan kertas, di mana di dalam gulungan kertas ini ada nama-nama makanan khas daerah. Jadi nanti kalian satu kelompok dengan nama makanan khas daerah yang sama. Ketua kelas silakan dibagikan. Bagikan untuk semuanya ya. Nanti silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang kalian dapatkan. Oke, kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Perhatikan dulu bagaimana pengerjaan LKPD. Nah, ini perhatikan anak-anak. Jadi LKPD ini akan Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok. Kalian silahkan diskusikan, silahkan dijawab pertanyaan yang ada di sana. Bisa dipahami ya? Silakan ketua kelas tolong bagikan kepada masing-masing kelompok. Setelah mengisi LKPD, nanti kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama dengan anggota kelompoknya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, siapa yang sudah siap untuk mewakili kelompoknya presentasi hasil diskusinya ke depan kelas? Silakan Angga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang itu menurut kelompok kami, usaha yang cocok dijalankan di daerah tempat tinggal kami yaitu usaha souvenir. Kenapa? Karena alasannya di daerah tempat tinggal kami banyak sekali turis asing yang berkunjung ke daerah tempat tinggal kami, dikarenakan banyak sekali destinasi yang menarik minat para wisatawan seperti budaya lokal, tari-tarian, makanan,
dan ciri khas dari tempat tinggal kami yaitu ubud. Dan daripada itu sangat besar kemungkinan souvenir-souvenir yang menarik seperti ukir-ukiran akan banyak sekali diminati oleh wisatawan. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan sebutkan nama dan nomor absennya. Nama saya Pujawati, nomor absen 25. Pujawati absen 25 ya. Iya. Silakan Puja. Saya ingin bertanya, apakah nanti tidak menjadi ancaman karena kan di daerah Ubud sudah banyak sekali toko souvenir. Bagaimana Oke. cara mengatasinya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini sangat bagus dari Puja. Kalau menurut saya tentang mengenai itu tidak usah khawatir karena dari toko souvenir kami itu memiliki ciri khas souvenir sendiri. Jadi berbeda dari toko souvenir lainnya. Bisa diterima? Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Sudah presentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah tadi diskusinya atau presentasinya sudah cukup memanas tadi ya. Sekarang kita akan rileks sebentar dengan permainan 369. Sudah siap semuanya? Sudah. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, harus bersemangat ya. 369 tepuk tangan. Pujawati. 1, 2, 5. Nah. Oke, kamu salah ya. Harusnya enggak boleh tepuk tangan. Pertanyaannya, apa itu peluang? kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan. Kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Benar atau salah? Benar. Berikan tepuk tangan. Seperti yang Ibu sampaikan sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan reward bagi siswa yang aktif dan disiplin selama proses pembelajaran. Ibu ambilkan dulu rewardnya. Oke, di sini ada reward atau pemberian hadiah kepada siswa yang aktif dan disiplin selama proses pembelajaran berlangsung. Kira-kira siapa yang dapat? Saya. Semuanya mau ya? Oke, reward ini Ibu berikan kepada Angga. Adapun kesimpulan yang bisa Ibu simpulkan pada pertemuan kita hari ini yaitu peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber-sumber peluang. Di mana sumber-sumber peluang itu ada 4. Yang pertama dari Diri sendiri, yang kedua lingkungan, yang ketiga perubahan, dan yang keempat konsumen. dari konsumen. Kemudian analisis SWOT terdiri dari S, W, O, dan D. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Sekarang silahkan kalian jawab post test yang sudah ada di e-learningnya. Sudah semuanya selesai menjawab post testnya? Sudah. Oke, silakan masukkan lagi HP-nya. Untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai hak kekayaan intelektual. Jadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Pada sana. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Selamat siang.